응? 아 그럼 나도 거기에 한몫. 뭐라? 안 되겠다. 어르신. 너랑 토론해보고 싶은 게. Film berkisah tentang wanita bernama Yunhei. Diketahui jika Yunhei ini bekerja di sebuah toko kosmetik. Suatu hari, toko tempat Yunhei bekerja didatangi oleh seorang wanita bernama Xiao Mei. Untuk diketahui jika Xiao Mei ini merupakan musuh dari Yunhei. Perkara ini telah berjalan lama sejak zaman mereka masih ABG dulu. Xiao Mei ini merupakan mantan pacar dari Son Yun yang sekarang telah menjadi suami Yunhei. Meski telah kalah dalam memperebutkan Son Yun, Xiao Mei selalu mengejek kehidupan mereka yang dianggap masih pas-pasan. Yunhei yang emosi seketika menampar Xiao Mei. 인간 대체 뭐한대? 그 입 다물지? 아, 완전 쓰레기네 쓰레기. 죄송합니다. 일단 저 따로. Keributan itu mengakibatkan Yunhei dipanggil oleh atasannya. Akibatnya Yunhei terancam dipecat. Namun saat pemilik toko berubah pikiran untuk tidak jadi memecat Yunhei, tetapi syaratnya Yunhei harus mau menyerahkan kue lapisnya untuk dicicipi. Karena merasa jijik, Yunhei pun memilih untuk mengundurkan diri. 나 이런 거 아주 좋은 게 하나 있어. 나 같은 여자나 찾아. Scene beralih ke rumah Yunhei. Saat itu tampak Son Yun yang sedang mengganti bohlam lampu. Namun naas, tiba-tiba lampu tersebut pecah dan serpihannya mengenai kedua matanya. Son Yun pun segera dilarikan ke rumah sakit. Yunhei yang mendapat kabar buruk itu segera menyusul ke rumah sakit. Saat menunggu hasil pemeriksaan, Yunhei tak menyadari jika dirinya sedang diperhatikan oleh kakek-kakek dari kejauhan. Tak lama berselang, dokter pun memberi kabar buruk bahwa Son Yun mengalami kebutaan permanen. Pecahan lampu itu telah merusak kedua matanya dengan sangat parah. Satu-satunya jalan hanyalah melalui donor mata. Namun masalahnya, biayanya tidak sedikit dan pendonor mata sangat sulit untuk didapatkan. Son Yun sangat terpukul menerima kenyataan itu. Dia pun sempat mengamuk di rumah sakit. Hal itu ternyata juga dilihat oleh kakek-kakek misterius tadi. Pria tua bernama Degan itu kemudian mendekati Yunhei dan menawarkan kedua matanya untuk didonorkan kepada Son Yun. Untuk diketahui, hal itu dilakukan Degan karena dirinya divonis mengidap kanker dan menyadari jika hidupnya tidak akan lama lagi. Namun, tidak ada yang gratis. Tentunya ada syarat yang harus dipenuhi oleh Yunhei. Pria paruh baya ini meminta Yunhei untuk merawatnya di rumah. Mulai dari menyiapkan makanan, membersihkan rumah, hingga mengurus cangcutnya. Yunhei tentu saja tidak keberatan dengan syarat-syarat tersebut. Hal itu akan dia lakukan demi kesembuhan suaminya. 응? 아 그럼 나도 거기에 한몫. 뭐라? Esok harinya, mulailah Yunhei bekerja untuk merawat Degan. Saat itu Yunhei dibuat kagum oleh rumah Degan yang sangat besar. Yunhei pun mengerti jika Degan ini seorang pria kaya raya. Ringkas cerita, setelah beberapa hari bekerja, tua bangka ini mulai nakal. Dengan jujur Degan mengatakan jika dia ingin sekali mencicipi kue lapis milik Yunhei. Degan menceritakan jika menurut penjelasan dokter, benda tumpul miliknya sudah tidak berfungsi akibat kelamaan vakum. Pria tua ini mengutarakan jika bercocok tanam merupakan keinginan terakhirnya, sebelum kanker benar-benar mengakhiri hidupnya. Yunhei yang merasa tertekan akhirnya meminta bantuan kepada temannya yang bernama Jojo. Awalnya Jojo menolak, namun setelah melihat ketulusan hati Yunhei yang melakukan itu suaminya, Jojo pun akhirnya bersedia membantu. Mereka pun berangkat ke rumah Degun. Awalnya Degan memang hanya ingin melakukan itu bersama Yunhei. Namun Jojo ternyata sangat handal dalam urusan merayu pria. Sampai akhirnya mereka pun memulai ritual enak-enak itu. Namun sayangnya usaha Jojo ternyata sia-sia. Rudal keriput milik Degan tetap saja tidak bisa beroperasi. Setelah cukup lama berusaha, Jojo akhirnya dibuat menyerah.
Ringkas cerita, Daegan pun membuat surat wasiat sekaligus perjanjian dengan Yoon-hye. Isi perjanjian itu menyatakan bahwa Yoon-hye harus bertanggung jawab dan bersedia menemani Daegan sampai menjadi almarhum. Jika melanggar, Yoon-hye akan dikenakan denda dalam jumlah besar, bahkan juga berujung pidana. Suatu malam, Yoon-hye yang lelah menunggu pendonoran mata dari Daegan, diam-diam mencoba mencuri surat perjanjian itu. Namun, ternyata Daegan jauh lebih pintar. Dia menyembunyikan surat itu dan menangkap basah Yoon-hye yang sedang ingin melanggar perjanjian. 안 되겠다. 어르신. Karena takut dijebloskan ke penjara, Yoon-hye akhirnya terpaksa menyerahkan dirinya untuk jatuh ke ranjang kakek-kakek ini. Namun sayangnya, usaha itu tetap sama seperti saat bersama Jojo. Rudal yang udah expired itu tetap tidak berfungsi. Suatu hari Yoon-hye yang pulang dari pasar mendapatkan resep dari seorang pria tua. Dan di luar dugaan, ternyata hasilnya benar-benar top chair. 야관문이라고 들어봤나? 야, 밑째 본전이잖아. 처자가 드세요. Sekarang rudal tua itu kembali aktif dan siap tempur. Yoon-hye pun harus pasrah untuk dijadikan bahan percobaan. Yoon-hye pun terpaksa menahan rasa jijik karena harus melayani kakek laknat ini berkali-kali. Fakta yang mengherankan datang. Ramuan tersebut ternyata secara perlahan membunuh sel kanker yang ada di tubuh Daegan, sehingga dirinya dinyatakan sembuh total. Bahkan para dokter sampai dibuat heran dengan kondisi tersebut. Sejak sembuh, Daegan seolah mulai melupakan janjinya kepada Yoon-hye. Dia tidak ingin cepat-cepat mati, dan justru ingin hidup lebih lama untuk menikmati surga dunia. Terlebih, surat perjanjian mereka masih berlaku dan mengikat Yoon-hye selama dia masih hidup. 누구랑 토론해보고 싶은 게. Keadaan itu membuat Yoon-hye sangat frustrasi. Emosinya bahkan sering dilampiaskan kepada suaminya yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Seiring berjalannya waktu, dan karena terlalu sering ditanami benih oleh Daegan, perlahan-lahan Yoon-hye mulai melunak. Lama-kelamaan, pelayanan itu diberikannya secara sukarela. Hubungan mereka pun menjadi semakin dekat, bahkan Daegan mempekerjakan seorang pembantu agar Yoon-hye tidak perlu lagi mengurus rumah. Daegan juga mulai cemburu setiap kali Yoon-hye dipanggil pulang oleh suaminya. Namun, Daegan tidak bisa marah karena Yoon-hye selalu memberinya umpan kue lapis. Semakin lama mereka bersama, hubungan Yoon dan Daegun mulai terasa seperti pasangan suami istri sungguhan. Karena itu, Daegan akhirnya mengubah isi surat perjanjiannya. Kali ini, seluruh warisannya akan diberikan sepenuhnya kepada Yoon-hye jika suatu saat dia meninggal dunia. Dari situlah Yoon-hye mulai menyusun rencana jahat. Dia mengirim sumainya pergi ke rumah sakit luar negeri untuk menjalani operasi mata, meski harus membayar mahal kepada pendonor mata. Suatu hari, saat sedang dibuai kenikmatan, tiba-tiba Daegan berhenti bernafas. Yoon-hye tampak membenturkan sebuah benda tumpul ke dada Daegan dan membuat pria tua itu koid. Setelah itu, Yoon memberikan kesaksian kepada polisi bahwa Daegan meninggal karena serangan jantung saat mereka sedang bermain. Polisi sama sekali tidak menaruh curiga dan menganggap itu terjadi karena faktor usia. Akhirnya, seluruh harta kekayaan Daegan jatuh ke tangan Yoon-hye. Ringkas cerita, beberapa hari kemudian tampak Sonyoon yang kembali pulang dengan kondisi matanya yang sudah pulih sepenuhnya. Sekarang dia bisa melihat lagi seperti sedia kala. Tanpa dia sadari, ada usaha besar yang telah dilakukan istrinya demi mengembalikan kebahagiaannya. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton.